Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dulur-dulur semua, teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya tentu di channel Agus Putra Wates ya dulur-dulur ya. Dulur, ini kebetulan hari ini hari pertama puasa di bulan Ramadan ya, 1443 Hijriah. Buat teman-teman semua, dulur-dulur semua yang hari ini melaksanakan ibadah puasa, selamat melaksanakan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita selama di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, dulur, ini kebetulan nih hari ini saya lagi bongkar mixer saya nih, beres-beres bersih-bersih ya. Bersih-bersih mixer saya, mixer Yamaha saya. Nah, ini kebetulan saya mau berbagi kepada teman-teman ya. Ada salah satu fungsi dari sebuah mixer yang mungkin sebagian dari teman-teman sudah mengetahui, tapi mungkin ada teman-teman yang belum mengetahui apa sih fungsi dari sebuah tombol tersebut. Dan ini merupakan fungsi yang sangat vital banget dari sebuah mixer. Kenapa? Karena ini nanti menentukan dari output dari sebuah mixer. Jadi kalau teman-teman tidak mengetahui fungsi dari tombol tersebut, nanti pasti hasil yang dikeluarkan dari sebuah mixer itu hasilnya tidak akan sempurna, ya kan, pasti akan ada cacat ya, karena dengan tombol itu kita bisa mengetahui besaran output dari sebuah channel per unit sebuah channel dari sebuah mixer ya. Jadi setiap channel ini nanti dilengkapi dengan tombol tersebut, fungsinya buat mengontrol output dari setiap channel yang akan dimasukkan ke master dan akan dikeluarkan ke output dari mixer itu sendiri. Oke, sebelum kita mereview, sebelum kita melihat apa sih tombol itu, fungsinya bagaimana, buat teman-teman yang baru ketemu channel saya, jangan lupa tekan di pojok sini ya, ada tulisan warna merah, tulisannya subscribe, warnanya merah ya, subscribe, nah, warnanya merah, itu nol sekali aja, nol gitu ya, biar berubah jadi warna abu-abu. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Agus Putra Wates. Oke teman-teman, dulur-dulur, langsung aja tanpa basa-basi kita tengok ke mixernya. Oke dulur-dulur, ini saya sudah ada di depan mixer saya, mixer Yamaha MG 166CX USB. Nah, di sini saya mau memberitahukan kepada teman-teman semua ya mengenai satu buah tombol. Nah, yang saya maksud satu buah tombol itu adalah PFL dulur ya. Nah, ini ada tulisan PFL. Jadi setiap channel ini pasti ada namanya PFL. Semua merek mixer rata-rata pasti ada PFL-nya, baik yang produk Cina ataupun yang produk ori Yamaha, ada yang namanya PFL. Nah, fungsi dari PFL itu sendiri sebagai apa? Jadi fungsinya adalah sebagai pengontrol untuk output dari sebuah channel. Jadi kita mau membatasi berapa sih besaran dB yang mau kita keluarkan, yang mau kita masukkan, maksudnya yang gain yang dari input. Ini contohnya nih, ini adalah kabel yang masuk dari input dari sebuah laptop masuk ke bagian LR ini. Nah, input ini kita kan tidak tahu ini gainnya itu apakah terlalu besar, apakah kecil, apakah pecah apa enggak, kita nggak tahu. Nah, untuk mengetahuinya kita ada menggunakan fitur dari sebuah PFL. Jadi kita bisa mengetahui sinyal yang masuk ke mixer melalui satu channel ini apakah sesuai, apakah terlalu tinggi, over, apakah kurang. Kita bisa mengetahuinya di sini. Caranya bagaimana? Saya akan ambil contoh ya. Ini saya akan hidupkan untuk laptop saya play dulu ya. Saya play dulu untuk laptop. Oke, udah saya play. Terus di sini volumenya saya bikin kecil. Nah, kira-kira segini ya. Kira-kira dulu ya. Nah, kira-kira segini. Terus sekarang saya mau lihat di channelnya. Di channel di mixer itu. Jadi ini masuk dari laptop ya. Dari laptop masuk ke sini, channel di LR ini ya. Menggunakan RCA. Nah, di tombol sini, ini nanti waktu saya tekan, nanti bar grafik di sini nanti akan bergerak
sesuai dengan gain besaran yang keluar dari laptop. Saya praktekkan ya. Misalkan ini saya tekan nih, ini yang dari sono kan, berarti yang ini ya dulu ya. Oke, saya tekan. Nah, dah ya kan, dia keluar ya kan. Nah, berarti kan ini sinyalnya ini hampir mendekati 0 dB. Berarti kalau menurut sinyal ini masih bagus, kecuali kalau dia udah di atas 0 dB, ini tentunya akan pecah, akan jelek ya. Apalagi sampai peak ya, pasti udah hancur lagi itu suaranya. Nah, sekarang dengan kondisi kayak gini, apa yang akan kita lakukan? Nah, kita bisa mengontrolnya dari sini, dari laptop sini. Contoh ini saya naikkan nih. Ini saya naikkan ya dulu ya. Ini coba volume saya naikkan sedikit-sedikit. Nanti kita lihat di sini. Nah, bagaimana nanti? Nah, ya kan tuh, lihat. Nah, udah mulai di atas 0 dB kan? Oh, udah mendekati di 10 padahal. Nah, di sana volumenya ada di tengah-tengah. Nah, dengan adanya fitur dari sebuah PFL ini, kita bisa mengontrol masukan input yang akan masuk ke mixer yang keluar dari sebuah laptop ataupun mungkin sinyal lain, bisa handphone atau apa. Kita bisa mengetahui berapa sih yang mau kita lewatkan, levelnya berstandar. Patokannya adalah berdasarkan grafik sini. Jadi waktu kita tekan PFL, contohnya ini misalkan saya hidupkan lagi PFL, nah ini kan udah over, udah di atas 0 dB. Berarti sinyal dari sini ini terlalu besar, ya kan? Maka perlu kita kecilkan dikit. Kita lihat di sini levelnya berapa, ya usahakan maksimal di 0 dB. Nah, ya kan? Nah, ini udah mendekati 0 dB. Berarti ini udah pas. Berarti dari sini udah nggak keluarnya, udah nggak over ya. Masuk di stop channelnya ini udah nggak over, baru nanti kita tune kalau kita istilahnya adjust di setiap channel ini gitu ya kan? Nah, kalau kita nggak menggunakan fitur ini, contoh misalkan kita udah masuk, kita hidupkan ke sini ya, set channel, kita buka feedernya, sinyal masuk ya kan, tapi kita nggak mengetahui besaran level. Nah, contoh kita nih kecilkan, set ya kan, kita main kecil ya. Nah, sekarang kita naikkan di sini. Nah, otomatis tadi kalau udah di setengah dia pasti over kan. Nah, kalau dia udah di setengah pasti dia over. Nah, ini kita bikin setengah, ya kan? Kita bikin setengah. Nah, kita lihat di sini levelnya kita masih di feedernya yang di channelnya masih kecil, tapi sinyalnya di sini masih bagus. Kita naikin, ya kan? Kita naikin gitu kan. Nah, ya kan? Ini pasti udah pecah banget, ya kan? Udah pecah banget. Contohnya kita mengetahui, kita tutup buka lagi di sini. Set, kita tutup buka lagi. Iya, tuh. Itu. Jadi input yang masuk dari channel 13 ini dan channel 13 masuk ke channel sini, yang keluar dari sebuah laptop ini ataupun nanti sebuah HP itu hasilnya akan kayak gitu tuh, over. Jadi nanti hasil yang dikeluarkan dari sebuah mixer dari channel ini yang nanti dioper ke sebuah master ataupun grup, hasilnya pasti akan pecah atau pasti ada hal yang tidak suara yang tidak kita inginkan. Nah, gitu. Jadi fungsi dari sebuah PFL adalah kita bisa mengontrol. Nah, sekarang kan itu di situ ya. Sekarang saya kecilkan aja supaya isinya di bawah 0 dB. Nah, di sini kira-kira. Nah, berarti gain dari sebuah output laptop itu udah segini paling pas. Baru di sini kita mainkan feedernya. Kita buka lagi PFL-nya, kita on kan, baru kita buka. Nah, tuh kan, bagus kan sinyalnya. Nah, gitu ya. Itu sebuah cara sederhana dulu ya, supaya kita bisa mengetahui level sinyal yang masuk ke sebuah mixer supaya tadi tidak over, tidak cacat ya. Otomatis kalau sinyal udah di atas 0 dB ataupun sudah sampai peak, pasti udah tidak bagus ya. Hasilnya pasti akan sangat tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Oh ya, dan untuk PFL per channel ini kita bisa mengeceknya untuk setiap channelnya. Jadi misalkan kita ada inputan banyak, kita pengen tahu setiap channelnya, ya tinggal kita tekan di sini apakah over apakah enggak, nanti kita akan ketahuan di situ. Oke ya, dulu ya.
itu sedikit berbagi pengalaman kepada dulur-dulur mengenai satu buah fungsi dari sebuah PFL yang ada di sebuah mixer. Fungsinya adalah sangat vital untuk mengontrol besaran input yang akan masuk ke channel tersebut. Oke, semoga apa yang saya berikan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, terutama yang istilahnya belum tahu mengenai sebuah fungsi dari PFL di sebuah mixer. Dan buat teman-teman yang sudah tahu dan sudah paham, semoga bisa merefresh kembali. Dan jikalau ada penjelasan dari saya yang mengenai fungsi dari sebuah PFL itu ada yang salah, mohon koreksinya. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.